Minasan konnichiwa, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas proses alur buat kerja ke Jepang. BTW di sini siapa guys yang sama lagi proses buat kerja ke Jepang? Di sini apakah kalian jalur ke Jepangnya lewat LPK ataupun jalur mandiri? Berisik di sini. Eh, so desne. Jadi akhir-akhir ini saya juga emang proses buat kerja ke Jepang saya tuh lagi ya bisa disebut nggak baik-baik aja dikarenakan ada sesuatu yang belum bisa terselesaikan dikarenakan ya memang belum ada kepastian dari perusahaan Jepangnya guys. Jadi saat kemarin itu udah dapat jadi kemarin itu udah dapat job tapi ternyata jobnya itu sampai sekarang kontraknya itu belum turun guys, dari Januari loh, sekarang udah Maret, hampir akhir Maret malah. BTW di sini ada juga nggak yang sama nunggu apa kontrak kerjanya itu lama gitu? BTW di sini apa ya? Aku kan ngeliat juga ya proses-proses orang lain, temen-temen aku yang memang sama satu LPK yang udah dapet job, tapi mereka itu nggak terlalu lama gitu. Nggak terlalu lamanya itu dibandingkan saya gitu. Ya ada juga yang satu perusahaan sama saya, maksudnya itu yang satu kaisa gitu. Ya emang sama, tapi yang lainnya tuh nggak kayak nggak selama apa ya yang saya lakukan ataupun yang saya rasakan ini gitu. Mereka 2 minggu sampai 1 bulan itu mereka sudah berproses ke pembuatan paspor. Sedangkan saya itu terkendala, ya saya juga ingin membuat paspor, tapi karena apa ya terkendala dengan surat kontrak yang belum turun, jadinya itu pembuatan paspor saya itu ya dipending gitu. Saya padahal sudah hampir pesan, bukan pesan, sudah booking di imigrasi itu ya. Di apa itu namanya? Paspor, tapi ya dikarenakan surat kontrak kerja lengkapnya itu belum ada, jadi ditakutkannya nanti ketika di imigrasi itu ada pertanyaan tentang kontrak kerjanya kayak gitu, guys. Jadi sangat ditakutkan dan disayangkan kalau misalkan udah daftar di paspor tapi nanti ditolak gitu di imigrasi, kan lumayan kan. Apalagi saya itu tujuan saya itu memang apa ya, pengen yang agak lama sih, jadi yang 10 tahun itu. Siapa tahu gitu kan bisa jadi kayak Fukushishi ataupun bisa apa TG2 gitu. Ya lihat nanti aja gitu kan, tapi tujuannya memang pengen agak lama di Jepang kayak gitu. Berisik guys di sini. Nah, BTW kalau misalkan kalian rekomendasiin yang mana guys? Mending paspor yang 10 tahun atau yang 5 tahun aja? Dan selain itu juga yang akan saya bahas ataupun yang ingin saya bicarakan di video kali ini ya tentunya tentang proses menunggu buat alur kerja ke Jepang guys. Coba komen di kolom komentar ataupun gimana sih caranya buat ngeyakinin orang-orang yang ada di sekitar kita itu kayak kita itu bakal gitu kerja ke Jepang ya walaupun entah kapan itu. Saya pun nggak tahu kalau misalkan ditanya sama orang-orang yang ada di sekitaran kita lah gitu, khususnya orang-orang yang terdekat kita. Kadang-kadang mereka kan nggak tahu. Melihat kita emang belajar aja gitu, kayak belajar, kayak ngerjain tugas ya dari LPK mungkin ya kalau ada tugas dari LPK-nya. Mereka tuh nggak berhenti-berhenti gitu kayak nanya, "Kak, berangkatnya kapan?" "Ah, mangkatna iraha." "Ah, iraha mangkat ke Jepang na." Jangan anjing rasa teh kana tangkurakna ge lah aing. Tapi ya gimana gitu buat meyakinkan mereka itu kan kita apa ya istilahnya tuh kayak bingung pokoknya. Dulu tuh sempet mikir bahwasanya kayaknya kalau misalkan kita udah lolos job ataupun apapun mungkin ada kesempatan buat bisa ngasih jawaban ke orang-orang yang nanya hal-hal seperti itu. Sebenarnya dulu saya pernah ini ya, sebenarnya saya itu pernah bahas tentang ini juga, tentang jangan tanya kapan berangkat ke Jepang, tapi itu udah lama juga videonya. Ya begitulah, dan sampai sekarang ini masih pada bertanya. Bahkan di WA, di Instagram.
di live streaming, ketika saya live streaming di YouTube itu ada terus yang nanya-nanya itu, kapan berangkatnya, kapan berangkatnya. Ya nggak tahu kapan-kapannya, nggak tahu, tapi kalau misalkan nanti sudah ada apa itu tanggal keberangkatan, saya pasti kasih tahu kok buat siapapun, kayak gitu guys. Jadi untuk teman-teman yang memang mantengin channel ini, apa namanya, komen guys, gimana rasanya ketika kalian nunggu si OE ataupun ketika kalian emang lagi berproses buat kerja ke Jepang gitu. Kayak gimana sih suasananya ketika ditanya terus-menerus, emang kapan berangkatnya? Emang jadi kerja ke Jepangnya? Katanya udah pergi ke Jepang. Bahkan ada yang kayak gitu loh. Kesal banget sumpah. Aku kan pulang ya, maksudnya tuh kemarin kan sempet ada 3 bulan di Jakarta, di Papua, karena ada ngajar bahasa Jepang. Pas pulang itu ada katanya udah pergi ke Jepang katanya. Aduh, males banget. Pokoknya kayak apa ya, istilahnya tuh kayak jadi beban pikiran gitu kalau misalkan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Gimana kalau misalkan kalian ada yang nanya gitu, jawaban kalian gimana guys? Kalau saya sih, kalau orang-orang yang deket ya ataupun ke orang-orang yang apa istilahnya itu kayak temen aja, ya jawabannya itu ya udahlah, lu lihat aja nanti kalau misalkan gue berangkat, nanti juga gue SW-in gitu, lu juga bakal lihat kayak gitu sih. Tapi ya itu lebih ke sambil apa namanya, sambil jodang lah, sambil bercanda kayak gitu. Tapi kalau misalkan beda dengan halnya orang-orang yang memang agak dewasa gitu, kayak orang tua, kayak bibi-bibian, kayak amang-amangan, ya maksudnya tuh punya amang kan banyak ya, kalau ataupun punya bibi banyak misalkan. Kalau pada nanya kapan berangkatnya misalkan, ya ya aku jelasin bahwasanya aku tuh alhamdulillah udah dapet job, tapi jobnya belum turun surat kontrak kerjanya gitu, jadi bla 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 bla. Nanti insya Allah sekian lagi mau bikin paspor, mau bikin itu, bikin ini dan yang lain sebagainya. BTW di sini kalian ada yang ini nggak, ada yang pernah bikin paspor pakai visa apa TG, tapi pernah bikinnya itu pakai ini guys, pakai visa turis, pernah nggak? Kalau pernah komen di kolom komentar guys. Jadi aku pengen tahu juga itu kalian bagaimana apa namanya, eh, hasilnya, apakah diterima ataupun enggak. Soalnya aku dengar-dengar bahwasanya kalau misalkan pakai visa apa, kayak aku ya, kayak visa TKI gitu, visa kerja, itu tuh katanya harus ada surat kontrak. Jadi kalau misalkan nggak ada surat kontrak kerja, ya nggak bisa katanya kayak gitu. Maka dari itu aku tuh simpai banget sih kalau misalkan eh, ke imigrasi, daftar ke imigrasi, tapi belum ada surat kontrak kerja. Jadi sedikit takut gitu. Katanya hangus kan, duitnya hangus kalau misalkan gagal. Mana 950 lagi, kan lumayan. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sekian dulu. Kalau misalkan nanti ada informasi dan yang lain sebagainya. Oh iya, nanti di next time aku bakal bikin tentang apa itu namanya, eh Mensetsu guys. Jadi ada di beberapa video aku yang tentang Mensetsu itu, yang nanya-nanya tentang hal-hal seputar Mensetsu Kaigo. Dari itu aku kepikiran bahwasanya aku tuh pengen bikinin apa ya, pengen bikinin kok channel sih, pengen bikinin konten khusus tentang Mensetsu. Oke, jadi nanti aku bakal berikan sedetail dan selengkap mungkin Mensetsu itu, dan tentunya itu cuman pengalaman aku ya, bukan dari apa istilahnya, bukan ngajar ataupun bukan sok-sokan ngasih tahu, tapi sharing aja. Jadi itu adalah note aku ataupun tulisan-tulisan aku yang semoga bisa kalian gunakan untuk persiapan Mensetsu kalian di bidang Kaigo. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan live streaming kali ini. Oh, live streaming sih, ya Allah. Biasanya tuh live streaming guys. BTW aku di sini tuh. Ini tempat belajarku ya. Ini ada apa ya? Tripod. Kalau misalkan lagi live streaming ya di sini biasanya. Jadi keingetannya live streaming. Kalau ngonten biasanya di sini nih. Kalau aku ngonten biasanya di dalam. Nah, di sini.
Tuh di sana guys kalau ngonten. Tapi ya biasanya di mana aja sih bisa. Tapi karena ini aku sering pakai live streaming jadi keingetannya live streaming. Oke guys, mungkin sekian dulu ya. Ja, mata nih.